sini saya akan membahas anggaran bidang kredit bagian pengajian risiko. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke bagian pembahasan. Yang pertama, ada risiko sifat usaha. Yang kedua, risiko geografis. Ketiga, risiko musim atau waktu. Keempat, risiko moneter. Kelima, risiko persaingan. Dan yang terakhir, risiko uncertainty. Next, kita pembahasan yang pertama, risiko sifat usaha. Membahas risiko yang ada pada masing-masing jenis usaha, misalnya pada tambak udang. Nah, pertama, kita harus perlu tahu berapa volume kredit yang telah diberikan untuk tambak udang tersebut. Kedua, bagaimana prospek pemasaran ekspor? Apakah cukup baik? Ketiga, bagaimana proses produksinya? Apakah banyak mengalami kesulitan? Terakhir, akan dapat disimpulkan bahwa untuk tahun yang akan datang, bank masih akan memberikan kredit kepada tambak udang atau tidak. Begitu juga pada usaha lainnya, misal pada properti, pabrik, sepatu, dan lain-lain. Next, pembahasan selanjutnya ada risiko geografis. Membahas atas evaluasi peta perkreditan yang diberikan oleh cabang-cabang dari bank yang bersangkutan. Maksud dari peta perkreditan ini yaitu suatu peta yang menggambarkan tingkat kualitas dari sektor-sektor atau jenis usaha di masing-masing daerah kerja dari cabang-cabang bank yang bersangkutan. Misalnya, pada daerah Jawa Tengah, sektor-sektor collectibility-nya 100%, masih industri tekstil, garment, batik, dan lain-lainnya yang kurang berlancar. Industri transportasi, bengkel, hotel yang mengalami kemacetan, misalnya pabrik gula, perkebunan, dan lain-lainnya. Next, selanjutnya ada risiko musim atau waktu. Untuk beberapa sektor usaha sangat tergantung pada musim, misalnya untuk kegiatan petaninya, perkebunan, atau juga risiko waktu, misalnya industri hotel, transportasi akan membaik pada dekat hari raya Idul Fitri atau Tahun Baru, banyak orang yang berlibur. Jadi, dengan memperhatikan musim dan waktu tadi, maka dapat disimpulkan pemberian fasilitas kredit juga diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya dalam rangka menghadapi yang tidak dapat diubah. Selanjutnya ada keempat, risiko moneter. Salah satu bentuk risiko moneter yaitu adanya tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan proyek jangka panjang yang memperoleh kredit, dapat mengakibatkan terjadinya overrun cost atau untuk kredit-kredit konstruksi kemungkinan akan mengalami kesulitan karena nilai kontraknya sudah disetujui pada jumlah tertentu pada saat penandatanganan kontrak. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana apabila kredit yang akan dikeluarkan diprioritaskan untuk kredit jangka pendek. Selanjutnya ada risiko persaingan. Persaingan dapat pula mengakibatkan kegagalan kredit karena bank mencoba untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya dan mengakibatkan usaha pengawasan dan pengamanan kurang mendapatkan perhatian atau pemberian kreditnya karena tergesa-gesa penelitiannya sehingga terdapat penyimpangan terhadap prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran bank, masalah persaingan ini perlu mendapatkan perhatian terutama agar dapat dicapainya keseimbangan antar pengawasan dan pelayanan. Terakhir, ada risiko uncertainty. Kredit diberikan untuk modal usaha dan akan dibayar pada waktu yang akan datang. Nah, sedangkan waktu yang akan datang selalu penuh ketidakpastian, padahal dapat saja jangka waktu kredit adalah jangka panjang, misalnya untuk perkebunan. Oleh karena itu, apabila situasi politik untuk masa yang akan datang sulit diramaikan, maka sebaiknya diprioritaskan